Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di AJS Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan ya, ini enggak video dari full, menceritakan tentang apa yang saya lakukan kepada Bruno Mini ya. Sebenarnya kemarin niat bikin video, tapi karena ada satu dan lain hal ya wis lah, nanti cuplikan saja, ada kok videonya. Nah, tentang apa? Kali ini tentang shock breaker. Nah, shock breaker. Jadi awalnya Bruno Mini pakai shock breaker merek HRC ya, HRC, bukan SHRC, yang HRC yang lama dia semuanya. Kemudian yang belakang kiri itu beberapa kali rusak ya. Jadi dulu sejak pertama beli itu pernah bocor, saya servis, kemudian bocor lagi, servis lagi. Akhirnya karena sudah beberapa kali ya wis lah kita ganti, terus kita searching untuk shock breakernya. Nah, waktu itu kepengennya merek yang agak lumayan, tidak hanya HRC tapi kalau bisa itu yang standar lah minimal. Standarnya Ford Laser itu setahu saya pas dulu barunya itu adalah Tokicho ya, Tokicho. Kalau yang Mazda 323 itu Monroe. Nah, saya pengennya merek itu antara Tokicho, Monroe. Kalau nggak ada ya minimal Kayaba gitu. Searching ternyata ada ya. Nah, awalnya itu mau kayak apa tuh Monroe yang gas, tapi nggak jadi karena itu terlalu berisiko, karena barang lama itu biasanya gas itu macet. Akhirnya dapat yang campuran ya, depan Tokicho, belakang kayak ya. Akhirnya saya bayar, sudah sampai barangnya, kemudian saya pasang yang pertama adalah di Jakpir ya, Jalan Wates. Itu saya pasang semuanya, prosesnya biasalah ya, pasang itu seperti itu. Sudah jadi, kemudian saya bawa pulang. Nah, ternyata ada satu masalah, yaitu ya ini sebenarnya salah dari sana sih, pemasangnya ya. Jadi ada baut di sini, tuh bautnya itu nggak pas bawaan shock lama saya, tapi dipaksa, jadi agak apa itu selek bautnya, sehingga yang kiri itu tidak kenceng antara shock breaker dan support shocknya itu nggak kenceng di sini. Akhirnya dikencengin, saya balikin lagi, dikencengin, tapi sayangnya ngencenginnya ya karena itu bautnya bukan semestinya, dipaksa itu jadi agak selek. Kemudian ngencenginnya itu yang dijepit asnya jadi rusak ya. Akhirnya ya wis lah, rusak. Padahal itu mereknya juga lumayan kayak apa ya waktu itu ya, tapi dari pihak pemasangnya juga bertanggung jawab, akhirnya mau ganti. Tapi enggak sesuai harga pasaran, enggak apa-apa lah, yang penting ada tanggung jawabnya gitu ya. Akhirnya saya searching lagi, saya cari yang Monroe atau Tokicho atau Kayaba lagi, belakang Kayaba ya tadi ya. Kemudian saya searching, kebetulan ada siapa, Om Sofi ya, Om Sofi Solo, Sofi Belehan itu ya, itu ada shock belakang apa itu Tokicho. Nah, itu kebetulan sekali karena di depan ini sudah Tokicho, yang belakang nanti Tokicho, kan jadi seset gitu ya. Harganya waktu itu berapa? 650 apa ya, hanya Tokicho seset ini sekitar 1,2 juta dapat 4 shock itu. Nah, akhirnya saya pasang lagi, tapi kali ini saya ke bengkel kayak kaki yang sebelumnya, yang sudah buat saya nyervis rek N kemarin, ke sana pasang, jadi seperti ini akhirnya ya. Oh ya, pas di pemasangan yang pertama ada kendala, yaitu per belakang kiri yang bocor kemarin itu. Di shock belakang kiri itu kan yang bocor itu awalnya ya, ternyata di sana juga pernya itu patah sekitar segini ya, setengah bulir seperti ini. Akhirnya di tempat yang pertama itu dipotong juga ya, di yang kanan juga dipotong, kemudian diapain ya, pernya itu disesuaikan lah, tingginya sama jaraknya ulirnya disesuaikan sehingga sama kanan kiri, tapi agak lebih pendek dikit ya. Nah, itu seperti itu, agak lebih pendek, harusnya agak lebih tinggi itu ya. Kalau yang depan memang pernah saya potong sehingga agak mepet seperti itu. Nah, memang bawaan Ford Laser yang belakang itu menurut saya kecil ya, ulirnya per itu kecil, beda dengan Mazda Trendy Elite itu agak lebih besar biasanya. Nah, kalau teman-teman sering bawa muatan full,
saya sarankan per belakang itu diganti punya Mazda Elite atau Trendy. Itu biasanya ulirnya agak lebih besar ya, nanti efeknya agak lebih keras tapi cuma sedikit, tapi nanti kalau dimuati full nggak mentok gitu ya. Jadi untuk tampilan seperti ini biasa aja, nggak ada yang berubah sama sekali. Tapi yang perlu kawan-kawan tahu, setelah saya ganti full, jadi ini kan seperti Ford Laser seharusnya ya, rasanya itu seperti Ford Laser seharusnya, dengan 4 buah shock Tokicho standar, Tokicho biasa bukan yang gas. Jadi seperti ini apa ya, kira-kira dulu Ford Laser itu rasanya seperti ini, dan ternyata kawan-kawan rasanya itu benar-benar berbeda. Kemarin saya pakai HRC ya, keempat-empatnya, sekarang pakai Tokicho semuanya. Itu dulu kemarin pas saya habis ganti itu, kemudian saya keluar dari tempat tukang pernya, itu beda banget rasanya. Mobil kayak bukan mobil saya, beda banget rasanya. Jadi dari mana ayunannya itu beda. Kalau pakai Tokicho itu ayunannya empuk gitu ya. Kemudian meredam kontur jalan yang tidak rata, yang gajrut-gajrut itu ya, itu jadi enak. Jadi di dalam kabin menjadi lebih senyap. Jadi yang biasanya kalau misalnya ada aspal nggak rata atau aspal rusak itu kan getaran sampai bodi gitu ya. Kalau ini enggak, ini lebih teredam. Jadi gimana ya, levelnya itu kayak naik gitu loh. Padahal cuman ganti shock gitu ya, cuman ganti shock tok, nggak tambah peredam apa-apa. Itu dari peredaman kabin teredam jauh lebih enak, lebih redam di dalam kabin. Kemudian ayunannya juga beda banget ya. Jadi gimana ya, empuk. Jadi sekali ada posisi gitu ya, bisa teredam, kemudian membalnya nggak begitu enak lah pokoknya. Nah, ternyata seperti itu. Saya jadi apa ya, melebihi ekspektasi saya. Saya kira akan empuk biasa gitu ya, ternyata setelah saya coba itu empuknya di luar ekspektasi ya. Jadi kira-kira Ford Laser standar itu ya seperti ini harusnya, memang empuk sekali harusnya. Bahkan saya mencoba beberapa kali Ford Laser punya teman-teman atau bahkan Mazda Trendy Elite, itu kan rata-rata sudah diganti shocknya dengan SHRC, HRC atau yang ya merek-merek lokalan lah. Itu ternyata beda banget dengan yang asli. Oleh karena itu kawan-kawan, saya sarannya ya, kalau kawan-kawan mencari kenyamanan, penganut versi OM look seperti saya seperti ini, nggak ceper-ceperan, bolehlah dicoba ganti shock yang bagus seperti Tokicho atau Monroe. Bisa Monroe juga ya, bagus ya, tapi Monroe biasanya lebih jarang, lebih gampang Tokicho, atau minimal Kayaba lah, Kayaba juga udah enak. Nah tapi ya itu karena ini stok lama, untuk barunya jarang banget. Kalau Kayaba masih ada lah, Kayaba ya, Kayaba satu pasang 1,5 apa ya depan, yang belakang hampir sama. Kalau Tokicho lebih mahal lagi, itu pun barangnya goib ya. Kalau di marketplace di aplikasi online shop itu biasanya Tokicho 1,9an, 2 jutaan sepasang. Kalau 2 gitu kan berarti berapa, hampir 4 juta ya. Lumayan. Nah ini kalau bisa, kalau mau ngirit seperti ini, beli bekas saja seperti saya ini, nggak sampai 1,5, 1,2 apa ya, 4-4-nya udah naik kelas rasanya, beda banget. Itu yakin bisa dicoba kawan-kawan ya, pakai shock yang bagus. Itu bukan yang bagus, ini hanya standar ya, standarnya Ford Laser itu ternyata enak sekali ya. Nah tinggal nanti benahin yang lainnya agar lebih teredam. Wah saya rasa enak sekali. Nah begitu saja untuk cerita pengalaman saya yang kemarin mengganti shock, yang saya pikir hanya mengganti shock, ternyata efeknya luar biasa, menjadi nyaman sekali mobilnya gitu. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video saya tentang Ford Laser dan yang lain-lainnya. Terima kasih, saya Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.